Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat para hadirin dan selaku kepala sekolah pesantren Sekolah Muhammadiyah, ada Mbak Pengurus, ada jajaran guru dari MTS Al-Hal Kamaran Kuda, ada teman-teman yang sudah berbahagia dan ada abah mama dan keluarga di rumah, semoga sehat selalu dan berikut mereka. Nah, jadi terima kasih Allah. Hari ini kami bisa bertemu sama teman-teman, bisa presentasi di sini. Habis itu di sini saya sama Alif dari kelas 12 ML para baru kuliah. Sini saya akan mempresentasi yang para wilayah membahas tentang kaidah yang ketiga, kaidah pokok yang ketiga, jadi bukan yang mana. Nah, jadi sini aku bakal yang dijelasin tentang kaidah yang berbunyi al-masak qatu tajribut taisir. Jadi al-masak qatu tajribut taisir itu artinya ialah keberatan itu membawa kepada mempermudah, atau keberatan sesuatu yang berat itu membawa kepada kemudahan, seperti itu. Nah, itu di sini ada sebab-sebab dan macam-macamnya. Nah, yang pertama itu ada sebab-sebabnya. Nah, sebab-sebabnya itu ada 7. Yang pertama itu ada karena terpaksa. Jadi contohnya kayak misalkan kamu tuh udah nggak ada air sama sekali, air itu udah habis, nggak ada air sama sekali kecuali air arak. Akhirnya kamu diperbolehkan untuk minum itu karena dalam keadaan darurat. Terus habis itu karena terpaksa. Sebab itu yang kedua adalah karena lupa. Jadi seperti contohnya ketika kita puasa, tapi kita tuh lupa, kita tuh udah makan satu apel dan satu apel kita habis selesai makan apel baru kita ingat, oh ya kita lagi puasa kayak gitu. Jadi itu puasanya nggak batal karena dia tuh lupa ya guys. Terus habis itu yang ketiga karena tidak atau kurang pengertian. Jadi contohnya itu kita tuh kan bergerak dalam sholat 3 kali berturut-turut itu kan bisa bikin batal ya. Tapi sedangkan orang yang belum tahu kalau misalkan bergerak 3 kali berturut-turut dalam sholat itu, kalau misalkan dia tuh belum tahu, maka sholatnya tuh nggak jadi batal karena dia belum tahu. Terus habis itu ada sukar. Maksudnya contohnya itu kayak misalkan kita tuh mau tayamum. Nah, sedangkan nggak ada debu lagi selain debu jalanan. Nah, debu jalanan itu kan tercampur dengan debu kotoran. Nah, jadi karena itu akhirnya diperbolehkan, disukarkan. Terus itu ada yang kelima karena bepergian. Nah, bepergian itu contohnya seperti kayak misalkan kita berpergian ya, seperti jarak yang aku tentukan, jadi mana belum dijamak di kosor. Nah, cara kita berpergian akhirnya kita tuh sholatnya tuh bisa dijamak tapi di kosor, jadi yang sholatnya 4 jadi tinggal 2 rakaat doang, seperti itu. Nah, seperti itu ada karena sakit juga. Nah, sakit itu jadi contohnya puasa Ramadan kan kita wajib puasa, tapi karena kita sakit akhirnya kita tidak diwajibkan untuk puasa meskipun kita disuruh untuk mengkodoknya di lain waktu. Terus habis itu yang terakhir itu ada kurang. Jadi maksudnya orang yang gila, sholat itu kan wajib, tapi apabila orang gila, ada orang yang gila itu tidak diwajibkan sholat, padahal sholat itu wajib tapi dia tidak diwajibkan, jadi itu nggak sholatnya apa-apa. Terus habis itu ada macam-macamnya. Nah, jadi macam-macamnya itu ada 6. Yang pertama ada keringanan pengguguran. Jadi contohnya kayak misalkan itu awalnya mau pergi haji tapi karena di sana nggak ada peperangan, akhirnya kita tuh tidak jadi pergi haji, seperti itu. Terus karena adanya peperangan, keadaan darurat. Terus habis itu adanya keringanan pengurangan. Jadi contohnya seperti tadi sholat qashar bagi para musafir. Terus habis itu yang ketiga ada keringanan pengganti. Contohnya kayak misalkan kita tuh kan sholat harus wudhu, tapi karena tidak adanya air, sulit menemukan air, akhirnya kita diperbolehkan untuk bertayamum. Terus habis itu keringanan mendahulukan. Nah, keringanan mendahulukan ini contohnya ada sholat jamak takdim. Jadi misalkan kita sholat asar sama sholat zuhur, tapi kita tuh melakukannya di sholat zuhurnya. Itu ada sholat isya sama sholat maghrib, tapi kita melakukan sholatnya di jamaknya di sholat maghrib, seperti itu. Nah, terus habis itu ada meringankan yang mengakhirkan. Jadi kebalikannya jamak takdim berarti jamak takhir. Terus habis itu yang terakhir ada keringanan kemurahan. Nah, keringanan kemurahan itu ya misalnya seperti tadi karena tidak ada air minum, akhirnya diperbolehkan untuk meminum alkohol dalam keadaan darurat. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.